Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yeni Nurdiana, CGP angkatan 9. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Dalam mempelajari modul pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Dewi Horaisin Soleh SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yuyun Sriwahyuni SPD. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya akan menjelaskan dengan model refleksi 4P mulai dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa yang terjadi yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya mulai mengetahui dan memahami filosofi pemikiran KHD, yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam penerapan pendidikan yang menuntun, maka guru harus mampu memahami nilai dan peran seorang guru penggerak, sehingga guru hendaknya dapat menerapkan filosofi KHD ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, agar ia mampu menjadi teladan, memotivasi dan mendorong murid mencapai kodratnya. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam mendidik dan mengajar hendaknya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru harus berfokus pada murid dan berusaha menggali potensi-potensi murid yang masih terpendam agar menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, untuk menerapkan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, maka harus memahami tujuan pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Berkaitan dengan perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan mata air di tengah gurun pasir. Banyak hal yang belum saya ketahui secara mendalam, baik secara teori dan praktik, mengenai pemikiran KHD. Namun, saat mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasakan lebih semangat, antusias untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai guru yang lebih berkualitas, terus belajar dan berinovasi sehingga membuat murid bahagia, nyaman saat pembelajaran, dan lebih berpihak pada murid, memberikan mereka kebebasan untuk menentukan cara belajar masing-masing, memotivasi dan memberikan dukungan pada murid, mengarahkan dan membimbing mereka sehingga mampu menemukan jati diri masing-masing. Dengan demikian, saya harus benar-benar memahami nilai-nilai positif dan menjalani peran saya sebagai seorang guru. Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru yang baik itu sudah mengajar dan menyelesaikan semua materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher learning center. Nah, saat pembelajaran berakhir, maka langsung diakhiri tanpa adanya refleksi. Selain itu, pembelajaran saya anggap bersifat kompetitif. Namun, sekarang saya berpikir bahwa guru harus menjadi motivator dan fasilitator bagi murid, serta menuntut murid agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, pembelajaran lebih berpusat pada murid atau student learning center. Lalu, refleksi merupakan suatu hal yang penting untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, pembelajaran bersifat menantang, menyenangkan, dan inovatif agar terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Rencana penerapan ke depan, yaitu pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan, kodrat alam, dan kodrat zamannya.
Yang kedua, belajar mandiri mengupgrade ilmu dengan mengikuti diklat secara daring maupun luring tanpa paksaan atau menunggu perintah dari atasan. Yang ketiga, melaksanakan refleksi bersama murid dan rekan sejawat guna melaksanakan tindak lanjut perbaikan. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya dengan mengikuti kegiatan MGMP di kabupaten maupun provinsi. Yang kelima, menciptakan inovasi pembelajaran di kelas agar tidak mudah bosan dalam belajar dengan memanfaatkan teknologi. Dan yang keenam, menerapkan pembiasaan-pembiasaan pada murid, misalkan dengan literasi, kegiatan Jumat bersih, menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pelajaran dimulai, dan lagu nasional saat pulang sekolah, menerapkan 5S, dan lain-lain agar terwujud budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.